Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan kawan-kawan, bertemu kembali kita. Saya doakan semoga sehat walafiat. Pada bulan ini kita berada pada bulan November. Kita akan memperingati satu momentum hari kebangsaan kita, yaitu Hari Pahlawan. Yang kita peringati setiap tanggal 10 November. Jadi Hari Pahlawan itu jatuh pada tanggal 10 November. Bangsa yang besar, bangsa yang bisa menghargai jasa pahlawannya. Oleh sebab itu, saya ingin menceritakan satu sisi karakter daripada tokoh proklamator kita, Bung Hatta. Saya akan beri judul Bung Hatta dan Buku. Karakter itu yang akan saya ceritakan, dengan harapan cerita ini menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita semua untuk melangkah ke depannya. Orang semuanya tahu Bung Hatta dekat dengan buku, Bung Hatta akrab dengan buku, Bung Hatta berkawan dengan buku, bukan memusuhi buku. Oleh sebab itu, ada apa Bung Hatta dengan buku itu? Satu adalah tingkat untuk memiliki buku itu bagi Bung Hatta sangat tinggi. Bung Hatta berani memborong buku, Bung Hatta berani ngutang buku untuk mendapatkannya. Ketika dia berkunjung ke Jerman pada tahun 1921, Bung Hatta memborong buku di Jerman, sebuah toko buku. Kemudian ketika sekolah di Belanda, Bung Hatta juga memberanikan diri untuk mengutang buku untuk mendapatkannya. Jaminannya apa? Jaminannya adalah honor daripada penulisan artikel yang dibuatnya. Bung Hatta terkenal dengan orang yang nulis, kemudian tulisannya itu dikirim ke beberapa surat kabar, kemudian terbit, dan dia diberi honor. Honornya itulah jaminan untuk membayar hutang di toko buku di mana dia berhutang tadi. Jadi wajar dengan minat dan konsekuensi itu melahirkan Bung Hatta itu memiliki banyak koleksi buku. Ada yang menyebutkan koleksi buku Bung Hatta mencapai 10.000 judul buku dengan berbahasa asing, Inggris, Jerman, Belanda, dan Prancis. Jadi hal ini sangat menarik bagi kita. Koleksi Bung Hatta ini dia peroleh dengan begitu susah payah, dengan berbagai cara mewujudkan kecintaannya terhadap buku itu, karena dia paham betul, tahu betul buku itu adalah energi gizi yang membentuk kecakapan seseorang, menambah income pengetahuan kepada seseorang. Makanya Bung Hatta bersikeras dan bersikukuh untuk mendapatkan buku itu, bahkan mau mengutang untuk memperolehnya. Luar biasa. Yang kedua, Bung Hatta memiliki jam untuk membaca buku itu sangat panjang, sangat lama. Ada yang menyebutkan 6-8 jam satu hari untuk menghabiskan membaca buku. Ada yang menyebutkan ketika dia kuliah itu melahap buku itu bagi Bung Hatta ribuan itu untuk beberapa hari, ribuan halaman itu untuk beberapa hari saja. Tingkat minat dan baca Bung Hatta itu luar biasa tingginya. Apalagi setelah dia tidak lagi menjadi wakil presiden, ternyata Bung Hatta mengendap di lautan
buku itu di perpustakaan rumahnya, menghabiskan waktu dengan buku. Jadi buku itu memang akrab dengan Bung Hatta. Tidak hanya sekedar akrab, tetapi ada perlakuan khusus terhadap buku itu, dibaca dengan jadwal waktu yang begitu tertentu, yang sudah disediakannya dengan begitu tertentu. 6-8 jam, luar biasa. Selain itu apalagi? Bung Hatta dengan buku, ternyata dia juga menulis buku itu sendiri. Jadi Bung Hatta selain dari membaca buku, dia juga menulis buku itu sendiri. Banyak sekali buku yang lahir dari buah karya Bung Hatta ini. Ada mengatakan khusus buku saja 42 judul buku. Belum lagi artikel yang bertebaran di mana-mana yang sedang diupayakan pengumpulannya. Banyak sekali Bung Hatta nulis buku. Kenapa dia bisa menulis buku yang banyak itu? Karena dia mendapatkan energi dan gizi dari buku yang dia baca tadi, sehingga dia memiliki keluasan ilmu pengetahuan. Maka wajar Bung Hatta tulisannya juga berkualitas dan kita rujuk sampai saat sekarang. Selanjutnya apa lagi buku dengan Bung Hatta? Buku yang dikarangnya ini salah satunya dijadikannya adalah sebagai mas kawin ketika menikah dengan Bu Rami Hatta pada tanggal 18 November 1945. Di buku juga menjadi mas kawin dia, mahar dia ketika menikah dengan Bu Rami Hatta. Judul buku yang menjadi mahar itu adalah Alam Pikiran Yunani, yang ditulisnya ketika di pengasingan. Luar biasa di penghargaannya terhadap buku. Di buku apa lagi? Buku juga ternyata menjadi kado Bung Hatta terhadap hari ulang tahun anak-anaknya. Jadi dia membelikan buku untuk anak-anaknya itu kalau ketika ulang tahun adalah kadonya adalah buku. Luar biasa tentang buku itu. Wajar Bung Hatta memiliki karakter yang kokoh seperti itu karena kuat daripada pengetahuan yang diperolehnya dari buku tadi. Oleh sebab itu sangat penting kita kutip apa yang dikatakan Bung Hatta tentang dia dan buku itu. Oleh sebab itu saya baru saja mendapatkan sebuah kado yang menarik dari unit pelaksana teknis perpustakaan Bung Hatta. Sebuah bingkisan yang menarik. Namun di bagnya, di tasnya berwarna merah dan putih ini tertulis apa yang tertulis. Oke, saya dekatkan. Inilah potret Bung Hatta dengan buku. Aku rela di penjara. Ini menarik. Aku rela di penjara asalkan saya dekatkan lagi. Aku rela di penjara asalkan bersama buku. Karena dengan buku aku bebas. Menarik. Daripada apa kutipan Bung Hatta ini. Satu kali lagi kita baca. Aku rela di penjara asalkan bersama buku. Karena dengan buku aku bebas. Oke. Itu yang tertulis di bag ini merupakan ungkapan statement dari Bung Hatta. Dan statement ini pun tertulis besar di hadapan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta di Bukit Tinggi. Perpustakaan Proklamator ini ada dua. Ada satu di Blitar, itu adalah Perpustakaan Proklamator Bung Karno yang terletak tidak jauh daripada makamnya, di komplek makamnya.
Nah, Perpustakaan Proklamator Bung Hatta berada di Bukit Tinggi. Nah, banyak sekali koleksi-koleksinya. Ada koleksi tentang Bung Hattaan dan koleksi-koleksi berkaitan dengan pengetahuan semuanya, buku-buku pengetahuan semuanya. Nah, oleh sebab itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada UPT Perpustakaan Bung Hatta yang telah memberikan saya paket ini dalam rangka memperingati Hari Pahlawan itu. Ada apa di dalam? Mari kita ungkai. Mari kita periksa. Yang jelas ada menarik di sini adalah statement Bung Hatta itu menginspirasi kita dan meningkatkan minat kita untuk belajar kembali melalui buku. Karena buku, kata Bung Hatta, bisa membebaskan. Benarkah itu? Mari kita buktikan semuanya. Benar. Bung Hatta telah membuktikan sehingga dia berani mengatakan, aku rela di penjara asalkan bersama buku itu. Oke, apa saja yang isinya dari bingkisan ini? Mari kita lihat. Wow, ada satu, ada pet, ada peci yang bertuliskan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Terima kasih pada kawan-kawan UPT Perpustakaan Bung Hatta. Ada apa lagi? Wow, ada satu. Oh, ada satu buletin Perpustakaan Bung Hatta. Mari kita tengok satu-satu ada apa isinya. Karena saya dikirim. Oh, ada tulisan tentang Bung Hattaan, ada tentang Muhammad Yamin, ada tentang Bung Hatta dan refleksinya. Menarik. Oh, ada juga saya yang ditulis, yang diwawancarai oleh ini. Ada Hatta memiliki batasan tegas terkait urusan negara dan pribadi. Hal tersebut yang kini sulit ditemukan di Indonesia saat ini. Pewawancara Husnul Khotimah SIP, narasumbernya Dr. Sylvia Hanani. Oke. Terima kasih Husnul yang telah mewawancarai saya. Selamat bertugas. Oke, nama buletinnya Perpustakaan Bung Hatta itu adalah Buletin Bung Hatta. Media Informasi Perpustakaan Bung Hatta. Oke. Silahkan kirim juga tulisan-tulisannya ke sini terkait dengan Bung Hattaan. Di dua ada buletin di dalam box-nya. Yang ketiga ada apa lagi? Wow, ada t-shirt, ada baju, kaos, ada t-shirt. Oke, kita buka. Ada apa tulisannya di baju ini? Menarik juga. Terima kasih. Wow, tentang juga Bung Hatta. Oke. Ini bacaannya ada gambar Bung Hatta. Takut. Oke, apa bacaan? Keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian berarti menaklukkan ketakutan. Wah, menarik juga. Jadi saya ulangi lagi kata-katanya. Keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian berarti menaklukkan ketakutan. Oke. Terima kasih lagi UPT Perpustakaan Bung Hatta. Semoga jaya. Apa? Ada lagi? Oke. Ada lagi? Wah, ini tulisannya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Ada apa ini? Kita buka. Oh, ini tempat minum traveling. Oke. Wah, spektakuler, amazing. Nih bacaannya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Terima kasih. Sudah ada 4. Ada lagi? Ada lagi satu lagi. Ada pendrive.
pada pendrive juga bertuliskan dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia UPT Perpustakaan. Terima kasih Perpustakaan Bung Hatta. Nah, mari tasnya merah. Kemudian ada quote atau kutipan daripada Bung Hatta itu. Kita ulang satu kali lagi sebagai penutup. Aku rela dipenjara asalkan bersama buku, karena buku aku bebas. Oleh sebab itu, mari kita tauladani sikap-sikap Bung Hatta, karakter Bung Hatta tentang buku ini, karena dia sudah membuktikan bahwa buku telah menjadikan Bung Hatta orang yang memiliki pengetahuan yang luas, memiliki pemikiran yang luas, dan memiliki cara bertindak yang sangat bagus dan memiliki orientasi ke depan yang jauh, sehingga dia menjadi orang yang berpengaruh di negara ini. Bahkan di luar negeri pun Bung Hatta sangat terkenal dengan keilmuannya itu. Orang Jepang pernah menggelari Bung Hatta dengan julukan Gandhi dari Indonesia, Mahatma Gandhi dari Indonesia. Jadi sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan bisa memotivasi kita untuk mencintai, memiliki, mendekati, membaca buku itu. Kalau tidak ada buku di tangan, kita bisa pergi ke perpustakaan Bung Hatta untuk meminjam dan membaca buku. Letaknya tahu kan? Di depan kantor wali kota Bukit Tinggi, Gulai Bancah, Bukit Tinggi. Oke, selamat membaca buku. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, jangan lupa kalau ini bermanfaat, like, subscribe, share. Oke, terima kasih. Selamat memperingati Hari Pahlawan.